Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa'a lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para ibu-ibu serta majelis yang mulia, marilah dengan ikhlas kita semua memuji Allah. Kita menyanjung Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang sangat baik, sangat bermakna, sangat bermanfaat yang kita terima ini, yang kita jalani ini. Sudah sering atau banyak kali kita mengingatkan, sudah banyak kali kita mendengar tentang baiknya, mulianya hidup kalau kita menjadi orang-orang yang beriman. Cukup jelas itu. Kehidupan kita dianggap baik, mulia dan dijamin selamat dunia dan akhirat kalau kita menjadi manusia beriman. Dan itu berlaku sama kepada laki-laki dan kepada wanita. Siapapun yang beriman pasti mulia. Dan bagaimanapun status sosialnya, apa dia tergolong sebagai orang kaya atau sebagai orang miskin, iya, dalam segala hal iman itu memuliakan. Iman itu menjadikan kita terhormat dengan tidak melihat, tidak memandang kepada keadaan hidup kita. Iya, ada orang yang dimuliakan oleh Allah padahal dia sering sakit. Ada yang dengan sakit dia menjadi tambah mulia karena dia tambah dekat, tambah ingat kepada Allah. Iya. Seperti juga yang sebaliknya, ada orang yang sehat terus tapi tambah hina, tambah hina. Itu tentu karena masalahnya ialah bahwa kita tidak membawa iman itu di setiap saat. Kita tidak membawa iman itu dikala kita sehat atau dikala kita sakit. Ada orang yang karena imannya dia tetap mulia ketika dia kaya, berduit banyak, dan juga dia tetap mulia ketika dia jatuh bangkrut atau miskin. Persoalan itu kembali sekali lagi, iman kita lah yang menentukan kemuliaan kita. Sudah pastilah dengan itu. Kita berkeyakinanlah seperti itu. Kita berkeyakinan seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan ini. Satu yang penting lagi, sangat penting kita ketahui, kita sadari bersama, bahwa hidup beriman itu tentu selalu bersiap-siap untuk menerima pengaturan dan ketetapan Allah yang akan terjadi pada diri kita. Seperti kalau kita katakan, kadang kita sehat, kadang pula kita sakit. Kadang berduit banyak, kadang pula kita sangat menderita. Nah, disinilah peringatan Allah kepada kita.
Disinilah Allah menyampaikan kepada kita, perlunya orang yang beriman itu bersiap-siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siap untuk diuji, dan harus diyakini ujian itu meningkatkan kita. Ujian itu meningkatkan nilai dan derajat kita di sisi Allah. Setiap kali ujian itu datang dan kita sukses menerima, selamat menerima ujian itu, setiap itu bertambahlah keutamaan dan kemuliaan kita. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Manusia ini diingatkan terus oleh Allah. Siapapun kita, hendaknya selalu mengingat apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja. Kami akan menguji engkau dengan kejelekan, ya, dengan kebaikan. Kejelekan, kebaikan. Di ayat yang lain dikatakan bil hasanati was sayyi'ah, kebaikan dan kejelekan. Apa maksudnya? Harus menjadi keyakinan kita. Hidup menjadi orang yang beriman berarti kita siapkan diri untuk ditempa oleh Allah. Dan ujian itu adalah tempaan, gemblengan mental, akhlak pribadi kita. Sampai Nabi pernah ditanya Nabi, ayun nasi asyaddu bala'an ya Rasulullah. Manusia siapa itu yang paling hebat ujiannya wahai Rasul? Nabi bilang al-anbiya. Oh, nabi-nabi itu yang paling hebat ujiannya, yang paling banyak ujiannya itu ialah nabi-nabi. Kenapa dikatakan demikian? Karena nabi-nabi itulah yang paling tinggi ukuran keimanannya. Dan menurut Nabi, ujian itu datang mengikuti pertumbuhan dan perkembangan keimanan kita. Dipahami baik-baik. Ujian itu datang mengikuti perkembangan peningkatan keimanan kita. Artinya setiap iman kita menjadi bertambah, dianggap bertambah, maka niscaya menurut Nabi bertambah ujian itu lagi. Bertambah terus itu ujian. Ada hadis Nabi mengatakan, la yazalul abdu bil bala. Terus hamba Allah itu dalam ujian. Orang mukmin itu terus di dalam ujian hatta yamshi 'alal ardi, akhirnya sampai saatnya nanti dia berjalan di atas bumi ini walaisa 'alaihi khati'ah, dan sudah tidak ada lagi pada dirinya dosa. Apa maksud Allah? Kalau kita banyak diuji oleh Allah, sering dapat ujian dari Allah, dan kita sambut dengan tenang hati, kita sabar menerimanya itu, karena memang Allah mengatakan wabasyiris sabirin, selalu harus gembirakan itu orang yang sabar. Nabi bilang kalau ujian itu sudah disambut dengan baik, semua diterima dengan ikhlas, dengan tenang, tabah, ada saatnya kalau ujian sudah berulang-ulang, kita nanti kata Nabi yamshi 'alal ardi wa laisa 'alaihi khati'ah. Kita jalan di bumi ini dan tidak ada dosa kita lagi. Habis dosa. Nah, itu juga memberikan satu pengertian. Sesungguhnya ujian itu juga menggugurkan dosa kita.
Ujian itu juga menghapuskan dosa. Contoh, demam. Itu hadis Nabi. Kalau ada orang yang demam panas, siapa yang demam? Sering demam, semeng. Itu Allah menggugurkan dosa-dosa orang yang demam itu seperti halnya gugurnya karat-karat besi karena dibakar oleh api. Itu gambaran. Orang beriman kalau dia demam panas, maka gugur dosanya seperti gugurnya karat-karat besi karena dibakar oleh api. Jangan cari demam. Jangan sengaja cari demam. Jangan cari. Sengaja lo belak kesel. Karena masih semeng. Nah tak belak kesel supaya gugur ki dosa. Tak begitu. Kejelekan itu tidak dicari. Tapi kalau sudah datang, kita sambut dengan tenang, dengan sabar. Islam tidak mengajar kita mencari yang jelek. Islam tidak mengajar kita mencari supaya kita jadi sakit. Ya tentu tidak seperti itu. Itu harus dimengerti. Artinya karena memang kita tidak sengaja mau sakit, tiba-tiba kita sakit. Ya ini. Kita tidak bermaksud untuk jadi sakit, tiba-tiba kita jadi sakit. Nah, disebut oleh Nabi contohnya, ini menurut Nabi contoh kalau kau demam. Kalau kita demam itu, maka dosa orang yang demam atau panas itu kalau dia sabar, itu digugurkan. Seperti halnya gugurnya karat-karat besi ketika dia dibakar. Jadi itu bil hasanati wasayyah. Lain lagi, ada saatnya kita dipuji, kita disanjung orang. Kan enak, itu kebaikan. Enaknya tuh kalau kita dipuji orang, disanjung orang. Ada saatnya, ternyata kita dihina, kita diejek, kita direndahkan orang. Bahkan lucu. Biasa yang mutoro pura cacak, ya mutoro pura puji, ya mutoro cacak. Ini masalah betul. Kalau lain yang mencela kita, lain yang mengejek kita, lain yang memuji kita, itu kan biasa. Kita anggap masih biasa-biasa, tapi yang lucu, yang memang biasa kita tidak terima, naya baru pura puji ke mana tapa ya caca, ya mutoro pura mak depek papada gaya dia, mana tapa yang cuma bokok dek setengah. Nah, itu yang betul-betul ujian. Itu yang paling berat itu, karena sering timbul jahat sangka, su'udzan. Kita tidak sadar sebenarnya kita yang diuji oleh Allah. Kalau kita melihat keadaan seperti itu, tidak usah macam-macam dugaan kita kepada orang itu. Cukuplah kita berkata, naujisika pangallah ta'ala, naujisika pangallah ta'ala. Elok sika na tingkat ke pangallah ta'ala. Nah, jadi kebaikan datang, pujian, iya kebaikan. Satu waktu, as-sayyi'ah datang. Jelek lagi. Nah caca sih kak tahu. Ada saat-saat tertentu kita menderita. Iya. Kadang bisa berubah. Ada pula saat tertentu kita menjadi enak-enak. Jangan terlalu banyak ukurannya. Sederhanalah ukurannya. Nafsu makan. Nafsu makan. Itu dulu pertahankan dari nafsu makan. Kadang-kadang nafsu makan kita lumayan banyak, bagus tinggi. Tapi kadang-kadang, campur dulu paling bangin Andre. Kadang-kadang kita seperti itu untuk menelan satu makanan susah. Kadang-kadang juga, namu beterako gami lara de masak satu, manyamang, enak, iya nafsu makan.
Ini masalah biasa, tapi sangat penting dipahami. Nafsu makan datang bertambah, semangat makan, ujian. Tiba-tiba nafsu makan hilang. Tidak ada nafsu makan. Itu lagi ujian. Itu lagi ujian. Biasanya maranaka. Kelok ni dia Andre, anu dia gada. Dia dengan kata disuruh beli nasalah li. Maranaka ni papine dingi kacai kapau paun. Ini ujiannya ini. Bil hasanati wasayyi'ah. Ini masalah sepele tapi sungguh penting dipahami. Nafsu makan itu ujian. Kita selalu memakan enak, tapi tidak semuanya yang enak itu enak betul. Kadang-kadang ada yang bisa dimakan. Bagus makanan kita, tapi nafsu makan kita yang kurang. Itu yang hilang. Kadang-kadang sebaliknya. Kadang sebaliknya. Semua makanan yang enak, yang bagus, semua ada. Ada di meja, ada di rumah, di mana-mana ada. Tapi nafsu makan kita hilang. Kadang-kadang sebaliknya. Nafsu makan kita luar biasa, tapi yang mau dimakan tidak ada. Itulah kehidupan. Jadi kita harus pintar mengendalikan diri. Saya mau makan, semangat. Iya, semangat. Tapi tidak ada yang mau tidak ada yang bisa makan. Ujian. Kadang-kadang banyak sekali makanan, tapi tidak ada nafsu makan. Ujian lagi. Kadang-kadang bersamaan hilangnya nafsu makan dengan hilangnya makanan. Makan ikut pokoknya. Tak be nafsu makannya, tak be toilet di anda. Itu gak ada di anda. Itu nafsu makan. Bersamaan hilang. Kadang juga terjadi sebaliknya. Nafsu makan tinggi. Banyak makanan yang bisa dimakan. Banyak makanan yang bisa dimakan. Dan tinggi nafsu makan kita. Mau jusik ipang Allah Ta'ala. Di mana letaknya ujian? Bisa dilihat. Siapa tahu dek nami semesok ya. Mandarin malaju. Maka dia itu Allah Ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Itu ujiannya lagi. Itu ujian. Akhirnya kita berkesimpulan. Memang kalau kita tidak memahami agama ini. Serba salah kita. Serba salah. Jadi kembali. Iman itu membahagiakan. Iman itu menenteramkan. Iman itu memuliakan kita. Tapi hidup menjadi orang yang beriman. Perlu tahu diri. Perlu tahu diri. Iman kita itu diuji oleh Allah. Ahasiban nasu, ada ayat begitu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah orang itu selalu mengira bahwa dia dibiarkan saja berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Jangan kira. Jangan kira. Kita ini mengaku beriman. Berkata, saya beriman. Padahal Allah bilang, wahum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji. Jangan. Kalau mengaku beriman, kita siap diuji oleh Allah. Terus apa lagi yang Allah katakan? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sungguh Allah telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Jauh-jauh sebelum kita ini umatnya Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Allah sudah menguji umat-umat yang terdahulu. Kalau ujian datang, apa yang Allah mau? Apa yang Allah nantikan? Apa yang Allah yang mau perlihatkan kepada kita? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ada juga munafikin. Allah mau buktikan siapa orang yang benar dan siapa orang yang bohong mengaku beriman. Itu pentingnya dipahami. Kalau ujian itu datang, disitulah dibuktikan. Disitulah Allah membuktikan. Benarkah kita mengaku beriman? Benarkah iman itu terjadi pada diri kita? Kalau kita mengaku beriman. Atau apakah nanti sebentar setelah ujian datang, betulkah kita menjadi orang yang benar atau kita jadi orang munafik? Itu
penting. Jangan sampai kita sudah menepuk dada mengaku sebagai orang yang beriman, padahal iman kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyaklah ujian. Kita selalu ke sini tuh, banyak ujian. Bersuami juga itu ujian. Tidak semua kemauan kita itu disambut baik oleh suami. Tidak semua. Tidak semua. Padahal kita jujurlah. Ini kita tidak bicara porno ya. Contoh ujiannya. Tidak semua kemauan suami itu bisa kita ladeni. Padahal ada hadis Nabi. Contoh. Mohon maaf Bu, jangan dikira ini kita bicara porno, kita bicaranya kotor. Enggak. Contoh Nabi mengatakan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashi." Ini ujiannya istri, ujiannya orang yang punya suami. Idza da'ar rajulu imra'atahu, apabila seorang lelaki, seorang suami sudah memanggil istrinya ila firashi, ke kasurnya, tikarnya, tempat tidurnya. Fa'abat antaji'ah, lalu dia menolak, dia enggan. Tiai mat depe, tojoy. Nah, dalam keterangan Nabi mengatakan sudah dibujuk sama suami, sudah dengan segala cara suami sudah lembut, sudah membujuk dia untuk dekat-dekat. Kalau memang begitu, menurut Nabi, la'anat hal malaikata hatta tusbih. Dikutuklah perempuan itu oleh seluruh malaikat sampai tiba masa subuh atau sampai ridho dia, sampai suami bisa ridho kepadanya, sampai suami bisa senyum kepadanya. Jadi ku telungas setiap baru lah kayak telungas kena laknat malaikat. 3 hari suami kecewa terus. 3 hari itu kita dilaknat terus oleh malaikat. Ini ujiannya. Ini ujiannya. Laki-laki juga diuji. Apa ujiannya laki-laki? Sakbar kuat. Laki-laki juga harus bersabar. Lihat juga kondisi keadaan-keadaan. Harus juga tahu diri. Tapi dalam hal itu sudah pasti kita semua diuji oleh Allah. Kita semua diuji oleh Allah. Tapi kalau seorang wanita sudah pasti menurut Nabi, sudah diajak oleh suami, sudah dibujuk, tidak mau, dikutuk oleh malaikat. Itu ajaran kita, ajaran agama yang kita pahami, yang kita terima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian yang lain. Contoh, kita diuji oleh Allah dengan anak. Amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. Harta, anak, hartamu, anakmu itu ujianmu. Itu ujianmu. Kita bicara anak itu aja dulu. Kebetulan ada anak di mulut saya. Kita bicara anak. Anak itu biasa rewel. Kalau seorang yang sadar, tidak akan berubah mukanya, tidak akan berubah wajahnya dengan rewelnya seorang anak. Itu wanita tangguh. Kongka makun redek na bali rupanna na mau meramahkan anaknya. Itu ujiannya. Itu ujiannya. Begini, kita diuji oleh Allah dengan anak. Di masa kecilnya dan di masa dewasanya. Kenapa demikian? Coba kita lihat. Ada orang yang tidak sadar ujian Allah datang. Kita lihat contoh. Kalau kita punya anak, anak itu kalau dia masih kecil selalu membanggakan. Semua anak kalau dia masih kecil, masih balita, masih di bawah umur, kalau dia payah-payah anaknya dibanggakan. Selalu kita merasa bangga. Semua orang bangga dengan anaknya yang masih kecil. Siapapun. Tapi tidak semua anak bisa dibanggakan ketika dewasa. Tujuannya. Ketika anak kita dewasa.
Tidak semua anak itu setelah dewasa lantas bisa dibanggakan. Mereka tahu dewasa mana anaknya. Nanti anaknya setelah dewasa baru dia malu, baru dia terpukul. Banyak orang yang setelah anaknya dewasa justru disitulah dia merasa hina dengan perbuatan anaknya. Banyak anak setelah dewasa menjual nama baik orang tuanya. Mereka tahu masiri mangkalingai cari tanah tahu gaya. Anaknya yang pokro. Anaknya dewasa tapi membuat malu dirinya. Padahal waktu anak kita masih anak-anak, masih digendong-gendong, bangganya kita luar biasa. Luar biasa. Itulah ujian. Karena memang ujiannya anak. Itu Allah katakan, itu amwalukum wa auladukum fitnah. Iya. Harta ujian. Bagaimana ujiannya? Maunya kita kalau harta itu harusnya banyak. Tidak ada orang yang tidak mau banyak uangnya. Semua kita mau kalau uang kita jadi banyak. Tapi biasa tidak mau jadi banyak. Atau sebaliknya tiba-tiba jadi banyak. Ujian toro. Si senang namanya duit tata pemega to kalau milau minren. Ujian ton. Banyak uang tapi tiba-tiba ada orang datang minta tolong. Banyak uang tapi tiba-tiba ada kebutuhan agama yang mendatang. Diuji kita oleh Allah. Ada orang yang tidak siap. Maka Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada orang yang berkata saya beriman kepada Allah. Tapi bagaimana keadaannya? Fa idza udziya fillahi, kalau dia sudah diganggu. Kalau mulai dapat gangguan. Kalau hartanya terganggu, kesehatannya terganggu, atau apa saja kesenangannya terganggu. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dia menganggap seolah-olah gangguannya manusia itu sama dengan siksaan Allah. Itu orang tidak sadar. Enaknya kita hitung uang. Banyak, enak, iya enak. Dibayangkanlah, dihitung, angan saya mau ke sini, beli ini. Tiba-tiba jam 2 malam datang pencuri tidak disadari. Menang kejadian. Kurang dikali-kali ini. Datang pencuri. Ambil uang. Bagaimana? Habis itu. Uji si tepuan Allah Ta'ala. Hilang uang, hilang barang, diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah. Bertemu dengan sesuatu yang hilang, itu juga ujian. Semua itu ujian. Jadi tidak pernah bisa kita keluar. Bahwa kehidupan ini selalu berhadapan, selalu bertemu dengan ujian. Enak dan susah. Senang, susah. Itu datang silih berganti. Itu dua kisah dunia yang selalu ada. Tidak pernah tidak. Kehidupan kita dalam keadaan diuji oleh Allah. Maka kita diminta, diajar oleh Nabi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa kita? Kita ulang saja doa yang sederhana yang sudah banyak kita hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang memutar-mutar hati manusia, membolak-balik hati manusia, yang menguasai hati manusia, kadang membuat ketawa, kadang bikin menangis, kadang senang, kadang susah. Ya Allah, Engkau menguasai hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku pada agamamu Tuhan. Jangan Tuhan karena keadaanku berubah, lalu berubah lagi keimananku. Ya. Ada orang yang keimanannya kelihatannya enaknya dia beragama dengan baik ketika kesenangannya masih ada. Tapi ketika kesenangannya itu hilang, berbalik. Inqalaba ala wajhi, itu istilah Quran. Inqalaba, tak balik rupanya. Tak balik. Anu pura mangolo nagili mak boko. Khasirat dunia wal akhirat. Rugilah orang itu di dunia dan rugi pula di akhirat. Alhamdulillah. Kita masih dapat memahami agama. Kita bersyukur kepada Allah. Tidak minta kejelekan, tidak minta musibah, tidak minta macam-macam yang jelek. Tapi kita siap
Kalau memang itu yang Allah punya mau. Kau ya sirna peluk Allah Ta'ala. Ya sudah merasa diri enak-enak, tiba-tiba terbalik. Pernah gembira, ceria sekali rasanya hidup kita. Tiba-tiba menurun, merosot. Akhirnya kita berada pada kondisi yang kritis, kata orang. Kita berkata, tidak terjadi sesuatu. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kami kecuali memang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kami. Huwa maulana, dialah Allah pemimpin kami. Dia Allah pemimpin kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya berserah diri orang-orang yang beriman. Mari dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar itu, kita jadikan dia sebagai benteng kehidupan kita, yang mengawali kita, yang mengawal, yang mendampingi kita. Insya Allah inilah yang Nabi katakan, tuba liman hudiya lil Islam. Bahagialah orang yang diberikan hidayah kepada Islam. Iya, tuba, bahagianya orang kalau orang itu diberi petunjuk. Ada kata-kata bahagia. Beberapa kali Nabi menyebut bahagia. Ada juga bahagia Nabi bilang tuba dalam satu hal. Ini dikatakan bahagia orang kalau dia diberikan hidayah, senang dengan Islam. Ada juga Nabi pernah juga mengatakan, ini kata-kata tuba. Ada juga hadis Nabi mengatakan, tuba liman amana nabi, liman ra'ani wa amana nabi. Bahagialah orang yang melihat saya dan dia beriman kepada saya. Dia lihat Nabi, dia beriman kepada Nabi karena dia lihat perbuatannya Nabi. Tapi pernah Nabi berkata, tuba, tuba, tuba. 3 kali Nabi mengulangi ucapannya, berbahagia, berbahagia, berbahagia. Siapa itu? Liman aman Nabi, kepada orang yang percaya kepada saya, walam yarani, padahal dia tidak melihat saya. Kita beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi, padahal kita tidak pernah melihat fotonya Nabi, tidak pernah kita melihat wajahnya Nabi. Kalau beriman kita kepada Nabi, tapi tidak pernah melihat Nabi, insya Allah nanti di akhirat kita melihat Nabi. Karena pasti orang yang beriman masuk surga bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu dulu, ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi. Saya membatasi diri untuk sore ini bertepatan sekali dengan harus saya bersiap untuk ke Pondrek karena jadwal pengajian menunggu saya. Mudah-mudahan sedikit boleh. Alhamdulillah, sebagaimana tadi apa yang kita kembangkan masalah keimanan dan ujian, bisa kita dibawa oleh masalah kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, tetapi jangan dihalangi ujian. Kita tidak bisa hitung masalah ujian sama dengan nikmat, tidak bisa dihitung karena banyak sekali. Ya, contohnya umpamanya dalam satu pertemuan ini, ya kadang biasa itu malah ketika dia rapat atau jamaah, ya selalu saja datang dengan segala apapun. Sehingga biasa ada peserta dia sudah tahu bahwa ini, dan ini yang peserta umpamanya apa kan timbul ujian. Daripada saya di sana selalu dihina, diejek dan lain-lain. Nah, ini yang bersangkutan tidak datang, jelas dia rugi, tidak dapat ilmu, tidak dapat pengalaman. Ya contoh Pak Ustaznya, karena ini disertai dengan ujian. Dan saya minta bagaimana pertimbangannya, dan angka atau tidak. Karena masing-masing punya efek. Iya. Masing-masing punya efek. Yang kedua, ini masalah ironisnya masalah kehidupan dalam rumah tangga. Kadang saya mendengar di luar sana, mudah-mudahan tidak ada yang terjadi di sini.
biasa daripada kok apa kurang mana untuk dilihat itu iya ini sudah dosa besar ya dosa besar seorang istri tetapi bagaimana apakah itu suami tidak ada dosanya kepada istri ini di istri berbuat dosa karena dari suami juga ini kurang di luar sana harus kasih biasa dengar ya itu untuk sementara wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaan ibu ada dua. Hadirkah saya dalam acara kalau dikasih begitu? Dua, berdosakah saya atau suamiku berdosa? Iya. Kalau kita melihat petunjuk agama, kebaikan itu tantangan itu jangan menghalangi kita datang. Karena kalau kita terhalang datang, berhasil ke setan. Berarti datang kita saja karena kita tidak menjadi hina dengan ejekannya itu. Itu jelas kita berusaha saja datang. Di dalam Al-Quran itu Tuhan mengatakan tidak usah wa'rid anil jain, artinya tinggalkan saja yang begitu-begitu. Tidak usah kita terbawa oleh perasaan sehingga kita tidak dapat hadir, kecuali kalau kita merasa diri tidak menjamin diri bahwa tidak berkelahi, kalau bisa nanti berkelahi kayak tahan diri mati. Kalau masih ada pertimbangan biar artinya kita lawan sepanjang itu tidak mendatangkan mudarat, kecuali kadang kada sejalur kada nampak sekerbek kada nampak itu tidak usah hadir. Tapi yang jelas kita berjuang supaya tetap kita hadir ketika ada orang yang berkata seperti itu, karena memang seperti itulah yang Allah katakan bahwa jangan kita terpengaruh dengan ucapannya orang yang sangat mengganggu perasaan kita. Itu satu. Yang kedua, berdosakah kita karena tidak mau meladeni suami gara-gara pura kamu pendiri? Dosa kita karena tidak mau meladeni. Satu. Dosa suami karena dapat diri ki. Jadi sama-sama ki berdosa. Haknya suami diladeni, tapi hak kita juga disayang. Nah dia tidak sayang ki, nah sakiti ki. Jadi dibagi dosa. Dibagi dosa. Dibagi mau dosa. Kalau kita tetap meladeni suami, maka kita aman. Dia berdosa karena dia sudah. Ada juga petunjuk Nabi, wa ahsin ila man ahsanaika. Kalau bisa ku berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, itu tingkatan tinggi baru bisa. Tetapi yang jelas kita tidak beralasan secara hukum agama tidak meladeni suami karena pura kita cairi, tidak ada alasan. Tetaplah dia tetap berdosa. Itulah hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.